Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang carbon capture and storage yang viral beberapa waktu lalu karena isu ini diangkat pada debat calon wakil presiden. Selain itu, beberapa saat setelah debat cawapres, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan presiden tentang carbon capture and storage. Apa sebenarnya carbon capture and storage ini dan apakah ini solusi terbaik bagi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, carbon capture and storage adalah teknologi untuk menangkap CO2 atau karbon dioksida dari sumber emisinya seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian CO2 yang tertangkap tersebut diangkut dengan menggunakan jaringan pipa atau mobil tanker untuk dibawa ke tempat penyimpanan pada lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Ada juga tempat penyimpanan CO2 di lepas pantai pada kedalaman tertentu. Intinya, tempat penyimpanan ini harus bisa menjadi perangkap CO2 agar tidak lepas ke atmosfer. Teknologi carbon capture and storage atau sering disingkat dengan CCS sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an dengan niat awal untuk meningkatkan perolehan minyak. Jadi dengan menyuntikkan CO2 ke reservoir minyak di bebatuan di bawah tanah, maka itu akan meningkatkan produksi minyak. Jadi pada saat itu sama sekali tidak terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, dalam perkembangannya, teknologi CCS ini mulai difokuskan pada upaya penyimpanan CO2 yang aman dan permanen agar CO2 tersebut tidak lepas ke atmosfer. Pada titik inilah CCS menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan dalam mitigasi perubahan iklim. Data dari International Energy Agency atau IEA menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 40 fasilitas CCS yang sudah beroperasi di seluruh dunia dan lebih dari 500 proyek pada tahap pengembangan. Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak memiliki proyek CCS, yaitu lebih dari 100 proyek yang direncanakan. Sementara data dari Global CCS Institute menunjukkan bahwa proyek CCS komersial di seluruh dunia pada saat ini mampu menyimpan 49 juta ton CO2 setiap tahunnya. Angka ini hanya setara dengan 0,13% dari emisi tahunan CO2 dari sektor energi dunia yang sebesar 37 miliar ton CO2. Jadi cara hitungnya 49 juta dibagi dengan 37 miliar ton CO2. Beberapa negara maju memang mendukung proyek CCS ini baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan. Pemerintah Amerika Serikat misalnya mengalokasikan dana sekitar 2,5 miliar US dollar untuk mendukung proyek CCS. Sementara Inggris menyiapkan dana sebesar 20 miliar pound sterling. Uni Eropa tidak menyediakan budget untuk proyek CCS,
tapi menetapkan target CCS untuk memicu investasi. Kanada juga tidak mengalokasikan budget tapi mengeluarkan kebijakan kredit pajak investasi untuk proyek CCS. Sementara Indonesia, seperti yang saya sampaikan di awal, telah menyiapkan kerangka regulasi penerapan CCS melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon. Dukungan kebijakan dan pendanaan untuk proyek CCS memang diperlukan karena proyek ini terbilang mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan biaya energi terbarukan seperti energi surya, energi air, dan energi angin yang biayanya mengalami penurunan drastis dalam dekade terakhir. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan untuk menutup investasi CCS yang mahal tersebut? Di Amerika Serikat, perusahaan dapat menjual kepada pemerintah CO2 yang ditangkap. Harga CO2 yang ditangkap dari atmosfer dan disimpan secara permanen dalam formasi geologi itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga CO2 yang ditangkap dari sumber emisinya dan digunakan untuk meningkatkan cadangan minyak. Teman-teman sekalian, banyak pihak sebenarnya tidak setuju dengan pendekatan CCS dalam mitigasi perubahan iklim. Bahkan pada tahun 2021, lebih dari 500 organisasi di Amerika dan Kanada menulis surat terbuka kepada pemerintah agar menolak CCS sebagai solusi iklim. Mereka menyebut CCS sebagai solusi yang salah atau false solution. Ada beberapa alasan atas penolakan terhadap CCS ini. Pertama, CCS adalah kegagalan yang mahal. Investasi CCS itu bernilai miliaran dolar yang lebih banyak menghasilkan kisah gagal ketimbang cerita sukses dalam beberapa dekade. Ini termasuk proyek CCS terbesar di PLTU Batubara Petranova di Texas, Amerika Serikat, yang secara konsisten berkinerja buruk dan akhirnya ditutup pada tahun 2020. Kedua, CCS itu membutuhkan energi yang cukup besar yang justru menghasilkan emisi karbon baru. Ini karena proyek CCS memerlukan atau perlu membangun pembangkit listrik baru untuk menjalankan sistem. Jadi CCS ini proyek menangkap karbon dengan cara mengeluarkan karbon. Ketiga, penyimpanan karbon itu menghasilkan atau menghadirkan resiko yang cukup signifikan. Ini terutama jika terjadi kegagalan injeksi, maka itu akan mengakibatkan CO2 atau emisi CO2 dalam jumlah yang besar. Selain itu, kebocoran penyimpanan CO2 dapat mencemari lapisan tanah dan air tanah. Keempat, CCS hanya akan memperpanjang era bahan bakar fosil. Itu sebabnya mengapa kalangan industri minyak dan gas menyukai pendekatan penangkapan karbon ini. Sebagai catatan, teman-teman sekalian, pada COP28 di Dubai bulan Desember tahun 2023 lalu, itu berhasil menyepakati untuk mulai mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil yang dikenal dengan istilah the beginning of the end atau awal dari sebuah akhir. Artinya, negara-negara di dunia harus mulai secara serius meninggalkan bahan bakar fosil
dan menggantinya dengan energi terbarukan. Tentu dilakukan secara bertahap. Teman-teman sekalian, bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan kemampuan fiskal yang terbatas, tentu lebih cocok menggalakkan penggunaan renewable energy yang biaya investasinya jauh lebih murah dibandingkan dengan investasi CCS yang mahal. Demikian juga bagi Indonesia sebagai negara mega biodiversity, lebih pas melakukan restorasi hutan dan menjaga hutan yang ada daripada berinvestasi pada proyek CCS dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Perlu diingat bahwa hutan adalah penangkap CO2 paling efektif melalui proses fotosintesis yang sekaligus menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk bernapas dan untuk menjaga kesehatan kita. Begitulah cerita tentang carbon capture and storage yang menghebohkan itu. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.